Enggak lah, nggak boleh berhenti di sana. Menurut saya, eh, maruah negara itu akan terlihat kalau hukum itu bekerja terhadap tiga hal di sini ya. Yang pertama, eh, pidana terhadap pemasangan pagar eh, sepanjang 30 kilometer itu. Yang kedua, ada langkah hukum korektif terhadap keputusan-keputusan keliru yang telah diambil oleh pemerintah, seperti membatalkan sertifikat-sertifikat HGB ataupun hak milik yang sudah dikeluarkan. Yang ketiga, eh, ini perusahaan dia tidak akan berani main-main seperti ini dengan negara, kecuali dia ada teman mainnya di pemerintah. Artinya ada pihak yang menjual maruah negara di kasus ini. Nah, eh, Presiden menurut saya kalau tidak bisa dalam waktu yang singkat membuat satgas, itu harus perintahkan Kejagung untuk melakukan penyelidikan terhadap pejabat berwenang yang bermain-main dengan kelompok pengusaha. Terus yang kedua, membongkar aktor di tahun 2023 karena reklamasi di Tangerang ini tidak bisa dilepaskan dengan eh, rencana penambangan pasir laut yang di bulan Mei eh, Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pemanfaatan pasir sedimentasi. Ini bukan sesuatu yang tunggal, ini sesuatu yang paralel terjadi. Dan menurut kami eh, apa yang terjadi di Tangerang ini puncak gunung gunung es di sumber daya alam. Ini eh, secara kebetulan saja dia dekat eh, dengan kota Jakarta, dengan istana, sehingga sehari-hari bisa menjadi perhatian publik. Maka saat ini sebenarnya memang ada kebutuhan untuk Presiden membentuk Satgas terhadap sumber daya alam yang melibatkan semua eh, kementerian, badan, dan lembaga penegak hukum. Karena sudah sangat lama eh, pejabat, politisi di Indonesia ini menjual eh, tanah air kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan ini harus dibereskan dengan eh, satuan tugas khusus yang langsung dalam pengawasan Presiden. Disarankan ada satgas atau mungkin mendorong Kejaksaan Agung menyelidiki, tapi kalau melihat inisiatif dari Menteri KP waktu kemarin rapat kerja kan dia bilang ke DPR bahwa ya tidak ada yang mau mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pagar-pagar itu. Menurut Anda mengejar sosok yang patut bertanggung jawab itu gampang atau susah sih kalau menyimak pengakuan dari Menteri KP kemarin di rapat kerja DPR? Kalau menterinya tidak berani membongkar siapa pelakunya, kementeriannya yang dibongkar. Karena tidak mungkin mereka tidak tahu. Itu bukan hal yang sulit. Karena Menteri KKP itu, dia akan tahu siapa yang akan mereklamasi di satu tempat, dan dia akan tahu juga siapa yang akan menambang pasir di satu tempat. Karena dua-dua lokasi ini, itu Menteri KKP yang akan mengizinkan dan memberikan alokasi ruangnya. Jadi nggak mungkin nggak tahu. Dan tidak bisa kita mengharapkan penegakan hukumnya dari KKP. Karena tidak mungkin suatu badan itu menghukum dirinya sendiri. Makanya kita butuh satgas.
yang dapat menjadi check and balance, memeriksa satu sama lain antara kelembagaan. Karena bisa jadi menterinya bersih, menterinya eh, mengikuti perintah presiden, bekerja dengan benar, tetapi sistem birokrasi di Indonesia itu sudah sangat lama bekerja itu kepada tujuan yang salah. Bukan hanya di KKP, ATR BPN, Kementerian Kehutanan, juga demikian. Em, Kalau ide dari teman-teman Walhi atau saran dari teman-teman Walhi perlu ada satgas khusus mengusut pagar laut itu dan langsung dari pengawasan presiden, anggotanya siapa menurut Mas Zenzi yang ideal? Apakah Ya, harus dari eksternal seluruhnya atau ada dari pihak internal juga? ya Satgas ini dia bukan hanya mengusut pagar laut yang ada di Tangerang ya, tapi semua proyek-proyek reklamasi dan rencana-rencana penambangan pasir laut di Indonesia. Ini harus dibongkar semua. Kelompok pengusahanya siapa, kelompok pemerintahannya siapa, politisinya siapa. Nah, Satgas dibentuk itu satu harus melibatkan kementerian terkait. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup, ATR BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejagung, dan masyarakat sipil. Kenapa masyarakat sipil itu penting ada? Karena masyarakat sipil lah yang akan melihat secara objektif dari luar dan memberikan umpan balik ke dalam pemerintahan. Dan independen, tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu atau kelompok usaha tertentu. Oke, kalau kita fokus lagi ke topik yang saya sampaikan ke Mas sebelumnya, ini menyangkut masalah dampak dari munculnya pagar itu terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, terhadap biota laut terutama. Ada yang bilang bahwa sebetulnya pagar laut ini tujuannya ya buat menghindari abrasi. Buat Walhi itu alasan yang cukup masuk akal atau malah sebaliknya? Itu ngelawak itu namanya, itu bukan sesuatu yang rasional. Eh, dari kemarin saya mendengar ada yang bilang untuk mencegah abrasi, untuk mencegah tsunami, dan tadi malam saya ketemu dengan masyarakat Tangerang. Memang sudah cukup lama eh, di masyarakat itu ada pihak-pihak yang mengembuskan soal megatrust, tsunami. Di Jawa ini, tsunami itu potensinya di pantai selatan, sedangkan ini di pantai utara. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tenggelam dulu Pulau Jawanya, baru dia akan sampai ke sana. Yang kedua, ini untuk mencegah abrasi. Ini bukan dari nelayan. Kalau nelayan yang sesungguhnya mencegah abrasi dan lain-lain, mereka pasti akan menanam pohon, menanam mangrove. Itu karakter nelayan di Indonesia. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.